Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim SISESA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama ingin membahas tentang salah satu jalan untuk menuju surga adalah berteman dengan pertemanan yang benar ya. Alhamdulillah kita tahu bahwasanya jalan menuju surga banyak ya. Baik hubungan antara seorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga banyak jalan-jalan menuju surga dengan hubungan antara seorang tatkala dia berinteraksi dengan kawan-kawannya ya. Oleh karenanya masalah ini dibahas panjang lebar dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya masalah pertemanan bukanlah permasalahan yang sepele. Jika seorang menjalaninya dengan baik dan benar, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Pada kesempatan kali saya akan bahas insyaallah 3 poin ya. Masalah pertemanan tolong diperhatikan. Pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah keutamaan ya. Pertemanan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah adab-adab pertemanan ya. Yang ketiga insyaallah hal-hal yang merusak pertemanan ya. Hal-hal yang merusak pertemanan. Ini 3 hal yang ingin saya bahas. Adapun yang pertama, keutamaan pertemanan karena Allah, maka sangat banyak ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-akhilla ya. Yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqun. Illa al-muttaqin. Artinya persaudaraan atau sahabat-sahabat pada hari kiamat saling bermusuhan ya, kecuali orang bertakwa ya. Para teman dan sahabat saling bermusuhan. Sahabat pada hari kiamat, kekasih ya, hari kiamat saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang bersahabat dengan penuh ketakwaan, maka persahabatan mereka akan langgeng sampai hari kiamat. Persahabatan mereka akan langgeng sampai hari kiamat, dan persahabatan tersebut akan memberi manfaat di akhirat kelak. Oleh karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil, panas yang sangat terik. Ada 7 golongan yang semuanya berat. Yang di antara yang paling ringan tuh ini. Sampai sebagian ulama mengatakan, kan kalau kita 7 golongan untuk yang pertama imam yang adil. Jadi imam adil enggak gampang ya. Terus syabun nasya' fi ibadatillah, anak masih remaja takwa kepada Allah enggak gampang. Zaman sekarang orang pada main-main sana ke sini. Berfoya-foya, menghabiskan waktu ngalor ngidul. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hatinya selalu rindu ke masjid. Enggak gampang orang punya hati seperti itu. Banyak orang pengen keluar dari masjid, banyak orang pengen berdagang, pengen mencari duit, yang selalu hatinya rindu ke masjid. Kalau dengar azan Allahu Akbar, Allah berindu segera ke masjid. Enggak gampang orang seperti itu. Yang kelima, seorang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya raya, atau sebaliknya seorang wanita dirayu oleh lelaki yang kaya raya dan tampan. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang menjadi orang seperti itu.
Yang keenam, seorang bersedekah, dia sembunyikan sampai-sampai tangannya tidak tahu. Berbuat baik, dia tidak share sama sekali. Enggak gampang juga orang seperti itu. Yang terakhir, seorang yang sendirian, dia ingat Allah, kemudian dia menangis. Ya. Yang di antara yang mudah adalah ini, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang kalau bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak Allah akan naungi dia dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi yawmin la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah pada hari ini. Allah cari mereka. Pada hari ini aku naungi mereka di bawah naungan Allah. Maka saya katakan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita mencintai di antara teman-teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya ya, sahabat bisa memberi syafaat kepada kawannya. Sahabat bisa memberi syafaat kepada kawannya, kepada sahabatnya, orang yang dicintainya. Ya. Dalam Al-Quran, orang-orang kafir berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Orang-orang kafir mengatakan pada hari kiamat kelak tidak ada yang beri syafaat bagi kami dan tidak ada teman dekat, ya. Tidak ada pemberi syafaat bagi kami, dan tidak ada teman dekat. Mereka punya teman dekat tapi tidak yang bermanfaat. Ya, karena teman dekat tidak bisa beri manfaat, tidak beri syafaat kepada orang yang kafir. Artinya apa? Kalau ternyata pertemanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah, maka bisa bermanfaat pada hari kiamat kelak. Saya bacakan hadis ya, ketika sebagian kaum mukminin sudah melewati sirat, sudah masuk surga, kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana." Ini tentang para kaum mukminin, lelaki mukmin. Mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami dahulu, mereka dulu salat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka dulu berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, mereka dulu beramal soleh bersama kami. Mereka, gimana mereka ini? Kita pingin mereka juga masuk surga bersama kami. Jadi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Idhabu, pergilah kalian, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu." Pergilah kalian ke neraka, carilah orang-orang yang masih punya iman sebesar dinar, ya, maka keluarkanlah mereka dari neraka jahanam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fayukhrijuna man arafu tsumma yaudun." Maka mereka pun pergi ke neraka, mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenal. Mereka orang yang mereka kenal, kemudian mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fa walladzi nafsi biyadihi, ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin billahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih keras permintaannya kepada Allah, ya. Kalau kita di dunia ada orang lagi dalam masuk persidangan, kemudian hak dia diambil, maka dia akan tuntut dengan sebisa-bisanya. Dia berusaha, dia datangkan dalil, dia datangkan pengacara supaya haknya bisa diambil dalam persidangan. Kata Nabi, nanti orang-orang beriman di akhirat lebih daripada itu. Mereka pingin sekali agar teman-teman mereka yang mereka kenal selama ini, yang selama ini ngaji bareng mereka, sholat bareng mereka, bertaawun, bersedekah bareng-bareng, kerjasama, kegiatan sosial bersama mereka, agar bisa juga masuk surga bersama mereka. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha, tapi syaratnya semua harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat kembali bahwasanya pertemanan karena Allah ini bukan perkara sepele, tapi dia perkara yang merupakan salah satu jalan untuk menuju surga. Makanya disebut dalam hadis, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang dia menjenguk saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka Allah mengutus malaikat menjelma jadi manusia untuk menunggu di jalan yang dia lewat. Akhirnya dia lewat. Ketika lewat ketemu malaikat tersebut menjelma jadi manusia. Kemudian malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata dia, "Uridu
akhon fi hadhil qaryah. Saya ingin ziarah teman saya di negeri ini, di kampung ini. Dia bersafar, berjalan pergi menuju ke temannya. Sampai Allah kirim malaikat untuk tanya. Kemudian malaikat bertanya lagi, hal laka min ni'matin ya tarubbuha alaih, apakah kau ke sana karena ada urusan dunia, mungkin ada kebun yang mau dilihat, ada urusan pekerjaan yang mau ditengok, ada perusahaan yang harus diperhatikan. Kata dia, la, tidak ada. Saya cuma ingin ketemu dia li'anni ahbabtuhu fillah. Karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat berkata, fa inni rasulullah ilaik. Aku ini utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu. Fa innallaha ahabbak kama ahbabtahu fih. Allah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah kirim malaikat untuk memberitahukan hal tersebut. Jadi ini saya sampaikan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemanan karena Allah itu ibadah yang agung ya, sebab masuk surga, sebab selamat di padang mahsyar, tetapi ada adab-adabnya dan ada aturannya, tidak sembarangan. Baik. Kita masuk sekarang masalah adab-adab pertemanan. Tentunya adab pertemanan harus diperhatikan ya. Yang pertama, pertemanan tersebut harus karena Allah. Ya, kita tahu pertemanan ada dua. Pertemanan karena urusan dunia. Ini boleh. Ya, bisnis, ya, jualan, ya, biasa, tidak ada masalah. Ini hukumnya boleh. Tapi ada pertemanan model yang lain, pertemanan karena Allah. Ya, bukan karena dunia. Bukan karena dunia, ya. Ini harus dikerjakan dengan ikhlas. Karena dia adalah ibadah. Ya. Harus dikerjakan dengan ikhlas. Seorang berteman dengan temannya dunia boleh, bahkan kita terkadang berteman dengan non-muslim, dengan orang kafir, boleh-boleh saja. Kita punya kawan Yahudi, punya kawan Nasrani, kenapa kita ada hubungan bisnis dengan dia? Kita punya kawan Konghucu, enggak ada masalah. Ya, pertemanan karena dunia. Demikian juga kita punya kawan sama kaum muslimin ada urusan dunia, enggak ada masalah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud pertemanan yang mengantarkan kepada surga ini pertemanan bukan karena duniawi, tapi harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan al-mahabbatu fillah ya. Al-mahabbatu fillah. Ini yang harus dicari. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang ya. Artinya seorang berteman dengan itu benar-benar karena urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ketemu dunia sesekali boleh, sekedar bumbu, tapi dia berteman dengan orang itu intinya adalah urusan akhirat. Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya pertemanan tersebut langgeng meskipun tidak ada dunia di antara mereka. Meskipun ternyata si fulan kawannya sudah jatuh dari usahanya misalnya, tetap dia berteman. Karena dia berteman dengan itu bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bangkrut, si fulan usahanya jatuh, si fulanah, mbak itu tadinya kaya sekarang sudah tidak kaya lagi. Tadinya dia sering traktir kita makan, sekarang mbak itu enggak pernah traktir kita lagi makan, terus enggak jadi kawan lagi. Berarti selama ini dia suka traktir kita bakso, kita jadi teman dia, begitu dia tidak punya duit, tidak bisa traktir bakso lagi, berarti kita tidak berteman lagi. Berarti pertemanan kita bukan karena Allah, pertemanan kita karena bakso. Perkara yang sangat rendah. Ya. Bukan itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Bukan pertemanan yang ada udang di balik rempelo, bukan. Di balik peyek, enggak, pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa cek pada diri kita sendiri. Saya ini berteman dengan si fulana. Saya berteman dengan si fulanah, dengan mbak ini, dengan ummu ini, dengan ummu fulanah karena Allah atau bukan? Ya, namanya bicara dunia boleh, tapi dia bukan pembicaraan primer, dia pembicaraan sekunder, hanya sekedar pelengkap. Ini orang ketemu ya pasti ada bicara dunianya, tapi tujuan dia utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pengajian, karena baksos ya, misalnya, karena ada yayasan, karena ada proyek sosial, proyek akhirat. Ya, ini namanya pertemuan karena Allah. Ya, kenapa saya senang dia orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang terbaik di antara kalian? Kata para sahabat, "Siapa ya Rasulullah?" "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Orang-orang yang kalau dilihat orang ingat Allah. Kita punya kawan-kawan kalau kita lihat langsung ingat Allah. Orang mungkin dia tawadhu. Mungkin dia tidak pernah berkata-kata, dia tidak pernah gibah. Jadi kita lihat dia langsung, oh ya Allah, ingat Allah. Jadi ingat akhirat. Ya.
Mungkin dia selalu ngaji, mungkin dia sering berzikir, mungkin dia kalau ketemu ngingatin kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ingat dia, kita ingat akhirat. Masya Allah si fulana. Kenapa dia serajin bersedekah? Masya Allah itu fulana rajin bersedekah, ya ingat kita, buat kita ingat akhirat. Ini teman terbaik ya. Ada teman sih kalau kita lihat selalu ingat restoran. Kalau ingat dia, Masya Allah ini raja kuliner, kemana-mana kesini, ratu kuliner, kemana-mana tahu makanan. Itu nggak apa-apa perkara dunia, tapi itu bukan yang terbaik. Ada orang kalau kita lihat yang kita ingat tas melulu, tas mahal, tas ini, tas anu, tas ini. Itu boleh, bukan haram, tetapi bukan itu yang disebut dengan orang-orang terbaik. Orang terbaik itu kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Ya. Cari teman-teman seperti itu. Ya. Jadi ada adabnya kita kalau berteman harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia. Makanya relasi itu banyak ya. Relasi itu banyak, tetapi tidak semua relasi menjadikan pertemanan abadi. Ada orang berteman tapi kenapa? Karena sama-sama suka main bola, kalau laki-laki, perempuan, karena sama-sama suka menjahit misalnya. Berteman itu boleh-boleh saja, tapi harus ditambah dengan pertemanan karena Allah. Itu yang baru mendatangkan pahala. Semuanya yang karena Allah itu yang dapat pahala. Karena Allah enggak ada apa-apanya, hanya perkara mubah, perkara biasa, pergaulan sehari-hari tanpa ada pahala sama sekali. Kemudian ada berikutnya, pilih teman. Ya, tidak semua orang akhwat harus masuk di WhatsApp. Ya, tidak semua orang masuk dalam daftar telepon kita. Pilih teman. Ya, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali hanya orang yang beriman. Ya, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia cari teman siapa yang hendak dia jadi kawan, jadi temannya, jadi teman persahabatannya, kerjasamanya, kemudian curhatnya. Ya. Harus tidak sembarang orang. Kita boleh punya teman banyak, apalagi kita ada urusan bisnis dan yang lain, tapi teman-teman khusus yang di situ kita mikir bareng, kita musyawarah bareng, maka itu tidak boleh sembarangan. Harus teman-teman yang solehat. Kalau ibu-ibu, teman-teman yang solehat. Jadi kalau kita ketemu teman, ada teman ternyata bikin masalah, ya sudah, jangan lanjutkan pertemanan lebih dalam. Jadi kalau kita berteman dengan dia, selalu gibah. Ketemu dengan dia, selalu namimah. Ketemu dengan dia, selalu ya bikin masalah. Ini teman nggak beres seperti ini. Ustadz, gimana kita tahu teman baik, teman buruk? Kalau anti mau tahu teman anti yang baik, anti adalah teman yang kalau anti ketemu dia, entah setengah jam, entah 1 jam, anti berpisah, rasanya iman bertambah. Anti sejak kenal dengan dia, kemajuan agama ada, jelas. Anti semakin soleha, anti semakin bertakwa kepada Allah, anti semakin rajin beribadah, anti semakin banyak berzikir. Itu teman yang luar biasa, pegang erat-erat, jangan dilepasin. Tapi anti pikir-pikir, sejak saya kenal sama si fulana itu, Masya Allah, dunia terus di kepala saya. Ya. Saya lupa sholat rawatib tidak saya kerjakan, mulai berani bentak-bentak suami. Yang ngajarin siapa? Ngajarin temannya. Kamu suami, oh kalau saya bentak itu suami saya kalau begitu. Diajarin sama temannya. Masya Allah, ini temannya top. Ya. Pikir-pikir kita renungkan, teman saya bagaimana? Ya, karena ini teman, nggak sembarang. Kalau teman kita ternyata buat kita semakin jauh dari Allah, tinggalkan teman tersebut, jangan ragu-ragu. Tidak perlu musuhan, tapi mundur secara bertahap. Ya. Mundur secara bertahap dan sopan. Ya, karena kita jangan sampai mengorbankan agama kita hanya gara-gara pertemanan. Jadi harus pilih teman. Kalau sudah berteman, ada kewajiban. Sudah berteman, ya, maka ada hak-hak yang harus diperhatikan. Hak-hak tersebut banyak ya, tapi saya sebutkan di antaranya ya. Kalau sakit dijenguk misalnya, ya, dijenguk. Kalau diundang datang, ya, semampu kita ya. Kemudian kalau susah kita bantu, jangan pelit sama kawan ya. Ya. Kalau ada hadiah, kalau ada kebahagiaan kita bagi, kelebihan kita kasih hadiah. Ya.
Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai, ya. Perhatikan. Kita saling mengucapkan salam kalau ketemu, senyum, sempatkan waktu untuk memberi salam kepadanya. Mungkin canda-canda sedikit enggak ada masalah. Pertemanan, ya. Ada hak-haknya. Kalau dia sakit kita kunjungi. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian kerjakan kalian saling mencintai? Apa ya Rasulullah? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, ya. Tebarkan salam, bagi-bagi salam. Assalamualaikum, gimana? Ya, kita tebarin salam. Maka ada hak harus yang diperhatikan, ya. Kemudian jangan lupa kalau dia salah dinasihati, ya. Kalau dia lagi susah kita bantu, ya. Kita harus kenal kawan kita lagi susah atau tidak. Tidak semua kesusahan dia ungkapkan dengan kata-kata. Kita orang cerdas ngerti. Ya, kok saya WA enggak jawab-jawab, kok contrengnya cuma satu, pulsanya habis ternyata. Kenapa enggak ada pulsa? Ternyata dia enggak punya duit. Ya. Kita harus ngerti. Udah lama dia enggak datang ke pengajian. Kenapa enggak datang ke pengajian? Coba cek, jangan-jangan ada sesuatu. Kita harus peka. Kita bukan hidup sendiri kemudian cuek dengan sekitar kita. Ya, ada kawan kita punya hak dan kewajiban. Kalau ingin persahabatan kita seperti ini yang nanti di dunia dan akhirat seperti ini, ada hak kewajiban harus kita perhatikan. Adapun pertemanan biasa-biasa saja, ya itu bukan yang diharapkan. Ya. Ingat, kita tidak semua kita berteman, tapi ada teman-teman yang kita tahu dekat, apalagi punya jasa sama kita, apalagi mengingatkan kita kepada akhirat, jangan kita lupakan. Dan kita harus peka, kalau dia susah maka kita kita bantu, ya. Kalau dia susah maka kita bantu. Terkadang dia datang, kemudian wajahnya murung, ini ada sesuatu, ya. Ada sesuatu, ya. Ada datang, biasanya tidak pakai cadar, tahu pakai cadar. Ternyata dibuka, bengkak sih, dihantam sama suaminya ternyata misalnya. Ya harus peka lah, ada apa ini. Jadi intinya kalau ada teman, ada kawan susah harus diperhatikan. Ya, adab-adab masih banyak, tapi karena kita terbatas, saya sedikit ini aja. Yang terakhir kita bahas hal-hal yang merusak pertemanan. Banyak ibu-ibu, ya. Pertemanan sering terjadi ibu-ibu, mereka ternyata berteman bukan tapi karena hawa nafsu, ya. Ada kelezatan ngobrol, ketawa ketiwi sama kawan, sama teman-temannya, sehingga melampaui batas. Bukan itu yang Allah inginkan. Di antaranya pertemanan yang menjadikan yang menjadikan seorang wanita melalaikan kewajibannya. Enggak boleh seperti ini. Kemana-mana ketemu dengan kawannya, berjanjian ketemu di mana, entah di mall, entah di temannya, ketemu dari pagi sampai malam, suaminya nunggu dielus-elus sama istrinya, enggak ada yang elus-elus, ya. Masa suruh pembantunya yang elus-elus, ya enggak bisa, istrinya enggak datang-datang. Kenapa? Sibuk sama temannya. Taib, satu hari enggak apa-apa. Tiap hari seperti itu. Kenapa saya temu kawan-kawan pengajian? Ini namanya pertemanan yang salah seperti ini. Ingin melakukan satu amal soleh yang lebih wajib dia tumbalkan. Ini tidak boleh, hukumnya haram seperti ini. Asik pertemanan di WA. Sudah sampai di ranjang, suaminya mau merayu, mau dilayani, masih terus. Anak-anak nangis, masih terus. Ini namanya enggak benar seperti ini. Pertemanan karena Allah, ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Barang siapa yang pertemanan sampai melalaikan kewajibannya, maka itu pertemanan salah, harus diperbaiki, ya. Kemudian yang antara hal yang merusak pertemanan, ya, atau pertemanan yang salah, yaitu menceritakan semua rahasia kepada kawannya, kepada temannya. Ini juga salah. Ya ukhti, kita ini masing-masing punya rahasia. Saya juga laki-laki, saya punya rahasia. Saya punya teman-teman banyak. Tidak semua rahasia saya ceritakan sama kawan saya. Ada hal tertentu saya ceritakan kepada kawan saya sebagai teman diskusi. Seringnya tidak kita ceritakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu ini hobinya curhat. Hati-hati. Sampai semua rahasia dia ceritakan, curhat sana, curhat sini, curhat sana, curhat sini. Latih diri untuk memendam, latih diri untuk mengalihkan kesedihan dengan baca Quran.
Latih diri mengalihkan kesedihan dengan belajar, ikut pengajian, dicatat, diulang. Latih diri seperti itu. Tidak semua permasalahan pun kita curhatin. Perempuan lemah memang hati mereka. Oleh karenanya, bukan konsekuensi persahabatan, ingat, ibu-ibu saya ingatkan, bukan konsekuensi persahabatan kita harus tahu semua rahasia kawan kita. Ya. Kamu kok enggak cerita sama saya sih? Ya. Memang kamu harus tahu semuanya, enggak. Kita kawan tidak harus kamu tahu seluruh apa yang saya alami semuanya kau harus tahu. Ya. Kemudian jangan monopoli sahabat ya. Monopoli sahabat. Pertemanannya dimonopoli. Kamu kalau main dengan saya jangan main sama sana ya. Lihat teman kita punya kawan lain, kita sedih. Kenapa ya akhi, ya ukhti? Kita ini berteman karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ya. Dia bukan pacar kita. Dia punya teman lain enggak ada masalah. Dia punya teman lain enggak ada masalah. Yang penting kita ada waktu batasan kita berteman. Oke, ya. Kemudian di antaranya terlalu sering ziarah, tadi saya sebutkan. Sering pertemuan. Kata Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban. Kata Nabi SAW, kunjungi jarang-jarang, maka semakin nambah kecintaan. Kita kalau tiap hari juga ketemu, jadi hambar pertemanan. Yuk ketemu seminggu sekali, ketemu sebulan sekali. Ini udah ketemu di WA, ketemu lagi secara fisik, terus ya akhirnya apa? Mudarat. Terlalu banyak pertemuan mudarat. Kenapa? Pertemuan pertama bicara dakwah, pertemuan kedua bicara pengajian, pertemuan ketiga bicara sedekah, pertemuan keempat mulai artis ini, selebriti ini, suaminya artis fulan baru begini, artis fulan begini. Aduh. Ibu-ibu gitu kan. Jadi jangan ibu-ibu ya. Kalau kita berteman tidak harus ketemu tiap hari terus ketawa-ketiwi terus hari di WA, enggak. Ada waktunya, jarang-jarang kan. Situlah ada rasa cinta, rasa rindu, rasa pengen ketemu dan kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga berlebih-lebihan ya. Makanya jangan terlalu banyak kawan. Ini juga di antara yang merusak. Terlalu banyak kawan. Terlalu banyak sahabat. Kenapa kalau terlalu banyak sahabat? Pertama, anti tidak bisa menunaikan seluruh hak mereka. Seluruh hak mereka. Yang kedua, tidak bisa menjaga privasi. Nggak bisa. Kita punya privasi sama private sama keluarga, sama anak-anak. Kalau terlalu banyak kawan sudah tingtang terus HP, grup 30 ya aduh udah. Ya sibuk. Sibuk buang-buang waktu tidak bermanfaat. Padahal kita punya waktu untuk masuk surga dengan berbakti kepada suami, punya waktu untuk masuk surga dengan mendidik anak-anak dengan baik. Punya waktu untuk surga untuk dengan baca Al-Qur'an, terlalu banyak teman akhirnya apa? Quran tidak dibaca. Urusannya tiap hari enggak ada berhentinya ya. Ini juga tidak boleh. Maka kita sama orang semua kita baik. Tapi untuk jadi teman, untuk masuk dalam HP kita, menjadi teman kita tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Bukan apa-apa kita enggak mampu. Enggak mampu kita menjadi teman seluruh orang, enggak mampu. Ya, kalau kita buka pertemanan kepada semua orang boleh menghubungi, kapan kita mau tidur? Kapan kita waktu ngobrol sama suami? Nanti kalau kita enggak jawab tersinggung, apalagi perempuan baper, ya. Tersinggung. Saya WA enggak dijawab-jawab. Gimana yang ngantri mau dijawab ada 20 orang, ya. Akhirnya apa? Kita ingin memberikan kemaslahatan, tetapi yang kita dapatkan kemudaratan. Kemaslahatan lebih besar, akhirnya malah hilang gara-gara ingin mengharapkan kemaslahatan. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak memberi uzur kepada kawan. Kepada kawan yang salah, kepada sahabat yang salah. Ini juga di antara sebab rusaknya pertemanan. Ya ukhti, kawan kita tidak ada yang malaikat, semuanya punya kesalahan. Ya. Kata seorang penyair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin punya teman tidak ada aibnya sama sekali? Enggak mungkin. Apakah ada kayu gaharu
yang mengeluarkan bau harum tanpa ada asap, pasti ada asapnya. Selama kawan kita itu secara global dia baik, ya udah itu tuh kawan namanya. Terkadang dia salah, terkadang dia nyindir, terkadang ya itulah. Kita nasihati baik-baik. Tapi begitu dia salah sedikit, kita ego, kita marah, putus pertemanan. Bahkan jadi musuh bubuyutan. Banyak ibu seperti itu. Tadinya dekat-dekat, tahu-tahu sebulan kemudian musuh bubuyutan. Bongkar-bongkaran aib. Ya itu berarti anti dulu berteman bukan karena Allah, berlebih-lebihan hawa nafsu. Yang Allah ingin kalian berteman karena Allah, bukan sekedar yang penting pertemanan, yang penting ketawa ketiwi, melepaskan kerinduan, enggak. Harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tidak ada kawan yang selamat dari kesalahan. Mungkin dia lupa, saat-saat anti lagi butuh sama dia malah lupa. Jangan anti kemudian dendam sama dia. Manusia, dia mungkin ada lagi keperluan sama suaminya, mungkin ada keperluan sama anak-anaknya, mungkin ada sesuatu sehingga dia lupakan kita tatkala kita saat membutuhkannya. Itu wajar-wajar saja selama dia masih normal. Tapi kalau dia selalu sering berbuat salah, ya udah kita jauhi. Ya kita cari teman yang baik tentunya. Kalau teman yang selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan berteman orang tersebut, kita mundur teratur, meninggalkan kawan tersebut. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tidak menasihati. Ya. Ini di antara kesalahan besar, tidak menasihati. Yang membiarkan saudara di atas kesalahan. Gara-gara saudari, kawan, teman, gara-gara tidak ditegur, kenapa? Enggak enak. Nanti gimana habis ini? Ribut ya. Enggak enak. Justru saya sering sampaikan bahwasanya teman yang baik adalah kalau temannya salah dia tegur. Kalau temannya salah, dia biarin aja, itu teman yang berkhianat. Teman yang berkhianat. Ya ukhti, anti sayang sama dia atau tidak? Kalau anti sayang sama dia, tegur. Anti ingat kebaikannya, enggak ingat, tegur. Jangan dibiarin, tegur dengan cara yang baik. Japri, ketemuan 4 mata, ngobrol pelan-pelan, dengan penuh penghormatan, kasih sayang, kasih masukan sama dia. Bukan dibiarkan. Ya. Bukan dibiarkan. Seorang mukmin dan mukminah, saya ingatkan kepada semua ibu-ibu, siap memberi nasihat dan siap menerima nasihat. Ya, harus. Kita tidak ada yang sempurna. Ya. Kita tidak bisa lihat aib kita, yang bisa lihat orang lain. Kata Nabi SAW, al-mu'min mir'atun li akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi kawannya. Ya. Kawannya nggak bisa lihat, tapi dia bisa lihat. Yang orang kalau bercermin kan semua keburukannya kelihatan. Ada debu di pipi, ada ini, ada dia tahu. Ya, bisa dia kok kuning gigi saya. Kita nggak mungkin nggak pernah lihat. Teman lihat. Karena teman kita cermin bagi kita. Dia ngelihat semua kekurangan kita yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau kita melihat ke aib saudara kita, kita nasihati. Ya, kita nasihati. Jangan kita umbar aib tersebut, jangan kita biarkan aib tersebut. Kalau kita sayang dia, sebelum dia semakin terjerumus, sebelum dia semakin parah, datangi di dia, ngobrol baik-baik, nasihati baik-baik. Itulah namanya persahabatan karena Allah. Itulah persahabatan yang mengantarkan seorang ke dalam surga. Ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa sampaikan. Selanjutnya kalau ibu bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz untuk paparannya.